Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama sahabat-sahabat Matan TV dimanapun berada. Dulu kita selalu percaya dengan apa yang kita lihat. Namun sekarang kebiasaan itu perlu dihilangkan karena ada teknologi deepfake yang rentang membawa kekacauan. Deepfake tidak hanya mampu menciptakan manipulasi, tetapi juga memanfaatkannya untuk memperkeruh perpecahan yang sudah ada di masyarakat. Ini adalah ancaman serius bagi ketertiban sosial, keamanan finansial, dan bahkan persatuan bangsa. Contoh nyata dari bahaya ini sudah terjadi di berbagai belahan dunia. Di Nigeria pada tahun 2023, sebuah video palsu yang menampilkan seorang pendeta menyuruh jamaatnya membakar masjid berhasil memicu serangan balasan yang brutal. Hal serupa di tahun yang sama juga terjadi di Pakistan, di mana rekaman rekayasa seorang tokoh minoritas yang seolah menghina Nabi Muhammad SAW menyebabkan kerusuhan besar yang memakan korban jiwa. Kasus-kasus ini menunjukkan bagaimana deepfake bekerja seperti bensin yang disiramkan ke api. Teknologi ini tidak menciptakan kebencian baru, melainkan menargetkan dan memperkuat sentimen permusuhan antara kelompok yang sudah ada. Video palsu tersebut disajikan sebagai bukti visual yang seolah membenarkan prasangka terburuk terhadap kelompok lain. Namun ancamannya tidak hanya memicu konflik antar warga. Deepfake juga menjadi senjata untuk menyerang individu, perusahaan, dan negara. Di Tiongkok, seorang pengusaha tertipu uang dalam jumlah sangat besar setelah menerima panggilan video palsu dari seseorang yang berwajah persis seperti atasannya. Di Indonesia pun Menteri Keuangan Sri Mulyani baru saja menjadi korban deepfake yang dibuat untuk merusak reputasinya sebagai pejabat publik. Laporan Sumsub Global Deepfake Report 2024 yang mencatat kenaikan kasus hingga 900% dalam 2 tahun terakhir, menegaskan bahwa ancaman ini berkembang sangat cepat, terutama di wilayah Asia Tenggara dan Timur Tengah. Indonesia asalnya merupakan lahan yang subur bagi penyebaran deepfake ini. Bayangkan jika beredar video rekayasa seorang kiai berpengaruh yang seolah mendukung aksi bom bunuh diri atau video palsu seorang ustadz yang dikenal moderat tiba-tiba melecehkan simbol agama lain, kerentanan Indonesia disebabkan oleh beberapa hal. Masyarakat kita masih sering terbelah akibat sisa-sisa perbedaan politik dan ideologi, sehingga deepfake bisa dengan mudah digunakan untuk membakar sentimen tersebut. Ketika menyangkut isu agama, reaksi yang muncul seringkali bukan pemikiran jernih atau upaya tabayun, melainkan emosi kolektif yang tentu sangat mudah tersudut. Ditambah lagi tingkat literasi digital masyarakat yang belum merata, membuat banyak orang mudah menelan informasi mentah-mentah tanpa meriksa ulang. Kelompok ekstremis tentu menjadi pihak yang paling diuntungkan dari teknologi ini. Bagi mereka, deepfake adalah senjata sempurna, murah, sulit dilacak, namun memiliki daya ledak sosial yang dahsyat. Salah satu taktik paling mengkhawatirkan yang sudah terlihat di Indonesia adalah upaya menghidupkan kembali tokoh teroris seperti Dr. Azhari melalui deepfake. Ini bisa jadi cara mereka mengetes reaksi publik dan membiasakan masyarakat dengan kehadiran kembali ideolog teroris di dunia maya. Serangan ini tidak menyasar fisik tetapi menghancurkan aset paling berharga dalam masyarakat, yaitu kepercayaan. Jika kepercayaan pada seseorang pemimpin hancur, komunitas bisa terpecah belah dan mengalami kekacauan yang sulit diperbaiki. Pemerintah, lembaga pendidikan, dan komunitas harus bersatu untuk mengedukasi masyarakat secara luas tentang bahaya deepfake. Pendidikan ini harus dimulai sejak dini dan menjadi gerakan nasional agar masyarakat mampu mengenali ciri-ciri konten manipulatif dan memahami risikonya. Demikian, semoga bermanfaat bagi kita semua, terutama kepada bangsa dan negara yang kita cintai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.